Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Sofi dari kelas 1B NIM 20200150056. Di sini saya akan menjelaskan di project 2 tentang hardware CPU sebagai komponen penting dalam kinerja komputer. Pengertian hardware atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Salah satu perangkat keras yang berperan sangat penting dalam kinerja komputer adalah CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Dari namanya pun sebenarnya dapat diketahui bahwa peran CPU sangatlah penting, terutama dalam kinerja mengolah data dengan cepat. Mungkin sepintas kadang kita bertanya, bagaimanakah cara kerja komputer? Mengapa komputer dapat mengolah data dengan hebat, cepat, dan tepat? Jawabannya adalah CPU. CPU merupakan sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah perangkat komputer. Ia mengatur seluruh jalan kinerja komputer. Jadi, CPU dapat dikatakan sebagai otak komputer. Dalam hal daya komputansi, CPU merupakan elemen yang penting dalam kinerja persisteman komputer. Nah, yang selanjutnya ada sejarah CPU. Yang pertama ada mikroprosesor 4004 pada tahun 1971. Dimulai pada tahun 1971 ketika Intel merilis prosesor pertama yang digunakan untuk penghitung buscom. Penemuan ini mulai memasukkan sistem kecerdasan dalam sebuah mesin. Chip Intel 4004 mengembangkan CPU dengan menyatukan semua komponen mesin komputansi dalam satu kesatuan. Nah, yang kedua ada mikroprosesor 8008 tahun 1972. Tak lama, Intel mengeluarkan lagi prosesor yang memiliki MP yang kecepatannya 2 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Yang ketiga ada mikroprosesor 8080 pada tahun 1974. Sekali lagi, Intel merilis MP8080 versi terbaru yang mengkonversikan teknologi MP multivoltage yang dapat digunakan oleh NMOS ke teknologi PMOS. MP merupakan otak pertama untuk komputer bernama Altair. Fungsi CPU. CPU mengatur kinerja data mulai dari proses perhitungan, proses pengolahan data, proses pengolahan gambar, bahkan hingga proses pengolahan suara. CPU akan mengolah data yang telah diinput dalam penyimpanan. Kemudian, CPU akan mengambil instruksi-instruksi yang dikemas dengan bahasa pemrograman. Kemudian dieksekusi satu persatu sesuai dengan alur perintahnya. Dalam proses ini, dilakukan menggunakan 2 tahapan, yaitu tahap membaca perintah atau instruksi, kemudian melaksanakan instruksi yang diterima. CPU akan berulang-ulang melakukan tahap fetch execute sesuai yang diinstruksikan. Dalam memori penyimpanan utama satu persatu sampai semua perintah sudah dijalankan atau komputer dimatikan. Proses ini dikenal dengan siklus fetch execute. Komponen-komponen utama CPU. Yang pertama ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang ketiga ada CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran.
Komponen-komponen lain CPU. Yang pertama ada power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, dan CD-ROM. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Pada mainboard terdapat bagian-bagian input maupun output berupa soket ataupun slot, seperti soket prosesor, slot memori, konektor IDE, soket satu daya, slot peripheral, I/O port, dan lain-lain. Jadi, semua tempat untuk komponen sudah tersusun rapi di dalam motherboard ini. Motherboard disimpan atau ditempatkan di caching atau kotak komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga dengan hard drive, flash disk, HDD, atau cukup hard disk saja adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Hard disk terdiri atas 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta head untuk membaca data. Piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk diantaranya ada ATA, SATA, SCSI. Yang keempat ada CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read-Only Memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disc yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD-ROM bersifat read-only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis berulang kali, reverse or RW, yang lebih dikenal dengan nama CD-RW. Yang kelima ada FGA card. Kartu FGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu FGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Yang keenam ada kabel HDD. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Yang ketujuh ada prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Yang kedelapan ada LAN card atau Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya, jika kita mempunyai jaringan ADSL ataupun bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya. Jika terhubung ke dalam HUB atau switch. Yang kesembilan ada kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Yang ke-10 ada RAM atau Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Sekian proyek 2 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon maaf juga jika ada kesalahan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, Bu.